Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Maaf. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Hidayah Sakti 01, Bapak Sutikno SPD yang sore hari ini sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita semua di sini untuk menemani Haja Dewi Kusnita dalam acara diskusi diseminasi tentang budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan beri sehat sehingga kita bisa beraktivitas dan mengikuti acara pada sore hari ini. Tak lupa pula sholawat beserta kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara diskusi pada sore hari ini. Pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan sekolah, yang ketiga pembacaan biodata dari pemateri, acara yang keempat pemaparan materi, acara yang kelima berbagi pengalaman, acara yang keenam akan ada share video aksi nyata, dan yang terakhir adalah penutup doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita baca Al-Fatihah. Semoga kita dari awal ke akhir berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Sutikno. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu, karena ini ada bapaknya yang hadir di ruang virtual ini yang saya hormati. Pertama-tama, puji syukur kita pada ini kita bisa berjumpa walau lewat tatap maya. Salam tak lupa kita curahkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baik, ibu-ibu guru hebat yang hari ini alhamdulillah menyempatkan hadir di acara diseminasi guru penggerak, calon guru penggerak Bu Haja Dewi Kusnita. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bu Haji. Alhamdulillah rencana untuk diseminasi sore hari ini bisa terwujud. Kemudian yang berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang hadir atas support dan dukungannya. Semoga diseminasi ini berjalan dengan lancar. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan oleh Bu Haji nanti bisa bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Mungkin itu saja. Semangat. Semoga sukses. Mohon bisa mengikuti sampai akhir sesi. Kalau nggak salah ini sampai jam 4:30 ya Bu. Itu jam berapa? Tadi kita mulai jam berapa? Sampai jam 5, Pak. Sampai jam 5 ya? Oke. Nggak apa-apa sampai jam 5. Mudah-mudahan lancar. Nanti insya Allah saya juga akan dalam perjalanan, tapi saya akan menyimak dari handphone. Mungkin off-cam. Itu aja. Terima kasih. Selamat berdiseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutikno untuk waktu dan tempatnya. Baik, meningkat pada acara yang berikutnya adalah pembacaan biodata dari pemateri. Ini akan saya bacakan biodata nama lengkap dari pemateri kita adalah Bu Haja Dewi Kusnita, lahir di Lampung tanggal 25 November 19 silang, nggak tahu nih. Mungkin nggak mau tahu umurnya berapa ya Bu, jadi disilang. Status sudah menikah, beliau punya 4 anak, alamat rumah di Taman Tridaya Indah, Tambun Selatan, Bekasi. Moto beliau adalah bekerjalah kamu, biar Allah dan Rasulmu yang menilai. Betul Bun, itu betul banget. Kita bekerja saja, kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah ya. Pendidikan terakhir adalah lulusan IKIP Jakarta tahun 1997. Nah ini ada amanah online mungkin yang dipercaya secara online. Beliau adalah sebagai admin Podoj 1863 dan 545 ya. Kemudian PJ UA PSDM Podoj. Beliau juga sebagai tim penulis dan kontributor BPKP Podoj, sebagai PJ kajian online Hamba Allah, sebagai admin grup komunitas hafalan on the street atau hot. Subhanallah, luar biasa, begitu banyak yang sudah beliau buat kita semua gitu ya, sebagai bisa kita jadikan contoh. Kemudian untuk amanah offline-nya, beliau adalah sebagai pengajar guru di SDN Tridaya Sakti 01. Kemudian beliau juga sebagai sekretaris bidang pendidikan PD Salimah Kabupaten Bekasi, juga sebagai penulis artikel di beberapa media, pembina beberapa komunitas remaja. Yang terakhir ini adalah sebagai PJ Komunitas Orang Tua Bijak Kabupaten Bekasi. Wah, ini kita bisa belajar melalui beliau nih, bagaimana menjadi orang tua yang bijak nih. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Haja Dewi Kusnita. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar ya? Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah menemani saya hari ini, terutama kepada kepala sekolah saya atas support dan dukungannya, kepada teman-teman. Di sini ada teman guru, ada teman kode, ada adik saya ya. Semuanya terima kasih atas dukungannya. Tujuan acara ini semoga bermanfaat buat semua ya. Sebagai tugas saya di guru penggerak ya, calon guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Nah teman-teman, bicara tentang budaya positif mungkin bukan hal yang asing buat teman-teman ya. Mungkin sering terdengar kata budaya dan positif. Coba saya pengen tahu ya, apa itu budaya ya? Boleh silakan tulis di kolom chat ya. Budaya itu apa ya teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Budaya, kayak misalnya budaya Betawi, budaya Jakarta gitu ya. Jadi apa sih namanya budaya? Silakan tulis ya di kolom chat, biar aktif ya, proaktif. Belum ada yang jawab ya. Uh, jadi budaya positif langsung aja ya. Budaya positif itu apa kebiasaan atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat ya. Dalam hal ini kita ke pembudayaan di sekolah ya, kebiasaan yang berlaku di sekolah atau di kelas. Nah yang positif itu kan hal-hal yang baik ya. Jadi budaya positif itu kebiasaan yang berlaku di hal-hal yang baik ya, yang berlaku di suatu tempat, dalam hal ini sekolah dan tempat. Ya, next ya, Bu Nuril. Bu Nuril, lanjut ya ininya.
agak ini ya terganggu ya. Nah ini perkenalkan saya dulu ya tadi udah diperkenalkan. Sekarang kita langsung ke budaya positif ya. Budaya positif tadi. Nah, ya budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, dimulai dengan perubahan paradigma tentang disiplin positif ya, terkait dengan teori kontrol, 5 kebutuhan dasar keyakinan kelas dan segitiga retribusi. Lanjut ya. Nah, mengapa saya mengadakan acara diseminasi budaya positif ini? Ini adalah implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang diikuti oleh warga kelas. Ya, saya berharap dengan acara ini mudah-mudahan membawa pencerahan buat sekolah-sekolah yang lain ya, bahwa budaya positif itu harus diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu agar bisa terlaksana didukung oleh 5 hal ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan satu-satu ya. Lanjut. Nah, yang pertama adalah tujuannya ya, tujuan budaya positif tadi. Mengapa kita harus menyebarkan budaya positif baik di sekolah, di rumah kita, di lingkungan kita, yaitu adalah adanya pemahaman yang sama tentang budaya positif ya. Diawali dengan dari kepala sekolah dulu, dari guru, warga sekolah lainnya dengan catatan tadi ya, dengan kesadaran sendiri hingga membentuk lingkungan yang baik dari sebelumnya. Nah, untuk itu harus ada motivasi intrinsik dari warga sekolah, yaitu kemampuan diri sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi secara bertanggung jawab. Ya, maka insya Allah budaya positif itu akan tercapai tujuannya. Lanjut. Nah, terkait dengan itu tadi ya, materi yang awal saya bilang tadi, yang pertama itu adalah disiplin positif. Jadi kita supaya bisa terbangun budaya positif itu yang pertama adalah disiplinkan diri kita ya. Disiplin positif terkait dengan motivasi ya. Tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu ada 3 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan. Maka strategi yang tepat adalah memberikan rasa tanggung jawab agar siswa menjalankan tanggung jawab itu dengan nyaman. Ya, selama ini mungkin kita lebih ke ini ya, anak-anak itu mengikuti disiplin itu dengan tujuan 2, ingin menghindari dari hukuman atau ingin mendapat penghargaan. Nah, jadi bagaimana kita membangun kepada anak itu, motivasinya itu dibangun dari dalam dirinya kalau dia harus menjadi lebih baik. Kedisiplinan itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, itu bisa tercapai jika kita sebagai guru menanamkan pada diri murid itu rasa keimanan, ketakwaan, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, jadi bukan karena rasa takut ya, seperti takut dihukum atau karena ingin dipuji, tapi benar-benar muncul dari kesadaran sendiri. Nah itu ya tentang disiplin positif. Lanjut, Bu Nuril. Nah, budaya positif itu akan tercapai ya, didukung oleh 5 kebutuhan dasar siswa. Ya, 5 kebutuhan dasar siswa ini itu terdiri dari kebutuhan fisiologis. Apa aja itu kebutuhan fisiologis? Yaitu tentang biologi ya, biologisnya. Jadi dia harus makan, minum, ya, harus dalam keadaan kenyang dalam belajar. Kalau ternyata dia kelaparan, itu berarti kebutuhan fisiologisnya belum tercapai, ya. Atau yang kedua, anak itu harus nyaman dulu, harus ada rasa aman, dia mengikuti pembelajaran kedisiplinan sekolah itu harus dengan rasa aman dia. Yang kedua, rasa memiliki dan kasih sayang, ya.
dari dalam hal ini adalah gurunya ya dan teman-temannya. Yang keempat, anak itu butuh penghargaan, ya penghargaan dari guru dan teman-temannya. Kelima adalah aktualisasi diri. Ya, jika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, insya Allah akan mendukung budaya positif yang berlaku di sekolah. Lanjut. Nah, peran guru ya. Kalau tadi kebutuhan murid harus terpenuhi. Nah, sekarang peran kita sebagai guru ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, kebanyakan nih. Yang pertama nih yang lebih dominan ya. Kita lebih, nah bukan kita ya. Kalau saya ya sebelumnya itu kita itu lebih anak jika melakukan kesalahan kebanyakan kan dihukum ya, langsung dihukum gitu ya. Misalnya kemarin kejadian itu sebelum itu ya saya pernah bikin kesepakatan kelas ya. Jadi anak-anak saya bikin kesepakatan kelas masuk disiplin waktu, harus tepat waktu, harus pakai seragam atau apa gitu ya. Terus saya bilang konsekuensinya apa gitu ya. Anak-anak langsung menjawab, hampir semua menjawab, Bu, saya bersedia di setrap, saya bersedia di push up sampai 20 kali seperti itu ya. Jadi udah tertanam kepada anak bahwa nanti dia bersedia dihukum karena posisi kontrol guru dia di benaknya itu sebagai penghukum ya. Yang kedua jangan sampai seperti itu ya. Nanti kita bahas nanti ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, seperti apa? Jadi kadang kita nggak sadar kepada anak itu suka bilang gini, ketika anak melakukan kesalahan, karena kita nggak sadar bilang, kok kamu kayak gini sih, kamu bikin guru kecewa gitu ya, kamu membaru seperti ini. Nah ini pernah kejadian pada anak murid tuh, memang dia itu biangnya ya. Dia yang ganggu temennya, dia yang bully, dia yang apa istilahnya pokoknya hal-hal yang negatif tuh ternyata ada pada dia gitu ya. Ketika diajak ngobrol, dia bilang saya selalu salah di mata ibu, katanya seperti itu ya. Tapi kemudian saya ajak ngobrol, tapi enggak juga ya, jangan sampai seperti itu ya. Itu kasus-kasus tertentu. Jadi jangan sampai guru itu membuat anak merasa dia tidak berharga, sehingga muncul rasa bersalah dalam dirinya. Yang ketiga, posisi kita sebagai pemantau, ya guru itu mengawasi anak. Ya, ketika anak melakukan hal yang positif, kita kasih penghargaan, kita kasih pujian. Ketika dia melakukan yang negatif, berarti kan harus ada konsekuensi seperti itu ya. Jadi memantau, mengawasi anak. Yang keempat adalah posisi guru sebagai teman. Nah, ini yang lebih ideal ya sebagai posisi kontrol kita lebih kepada teman. Kenapa? Karena sebagai teman kita tidak ingin teman kita istilahnya sedih, teman kita menangis gara-gara kita seperti itu ya. Lebih bisa menarik hatinya. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Ini yang paling bagus ya. Bagaimana walaupun kita sebagai teman, tapi kita tetap menanamkan tanggung jawab kepada anak. Seperti itu ya, posisi kontrol sebagai guru. Kita lebih ke sebagai teman dan manajer ya. Tapi nggak apa-apa sekali-sekali kita pakai posisi pemantau. Kalau misalnya parah banget, pakai posisi penghukum ya. Tapi maksudnya tergantung situasi ya. Tapi lebih ke posisi kita sebagai teman dan manajer. Lanjut ya. Nah, dalam menangani anak, kita memakai namanya segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Ada yang bisa bantu? Biar saya jeda dulu. Ada yang bisa bantu? Dari teman saya ada di sini ada beberapa CGP ya. Ada Bu Nuril, Bu Juju, Bu Lulu, Bu Titi ya. Boleh Ibu, boleh minum, boleh makan, tidak dilarang. Ya, apa ya yang dimaksud restitusi ya? Insya Allah paham ya restitusi itu bahasa artinya apa ya? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya ya, untuk memperbaiki kesalahan. Tapi benar-benar kesadaran dari dirinya sendiri. Ya tadi ya
kan awal saya bilang kebanyakan murid itu berlaku disiplin karena dua hal, tidak mau dihukum atau ingin dipuji. Nah, dengan sistem segitiga restitusi ini kita ingin tujuannya itu adalah membantu anak untuk menemukan tujuannya, ya tujuan. Jadi kesadaran dari dalam dirinya dan memulihkan dirinya, tujuannya itu murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, biasanya itu kan kita ajak ngobrol ya, mengapa dia melakukan hal itu, gitu ya. Tapi jangan menjustis ya, kalau menjustis itu jadinya menjatuhkan mental anak. Ya, ajak ngobrol dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita harus tahu dulu mengapa dia melakukan kesalahan itu. Ya, tidak langsung dihukum gitu ya. Kebanyakan kan apa guru itu apalagi dalam kondisi siswa yang nakal misalnya ya, dia langsung menghukum anak ya. Misalnya ada aduan seperti ini langsung dipanggil silakan berdiri di depan misalnya ya. Seperti itu langsung dihukum. Nah, ini ya hal ini tidak baik ya. Sebaiknya kita lakukan validasi. Anak itu melakukan karena apa ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Muncul kesadaran dalam dirinya, oh iya berarti saya melakukan ini uh, di mata orang salah. Nah, jadi muncul kesadaran dalam dirinya sendiri kalau apa yang dilakukan ini salah, ya, bukan karena disalah-salahin seperti tadi ya, seperti tapi ini juga kalau yang kasusnya tadi yang unik ya, dia merasa salah, dia merasa apa saja salah di mata ibu, emang dia salah gitu ya. Selanjutnya seperti lanjut sebenarnya segitiga restitusi nanti kita praktik ya. Nah, seperti ini yang terjadi di murid kita ya. Contoh kasus seorang siswa ya, kebetulan namanya Mira Nuraini ya, kedapatan makan ketika berlangsungnya belajar. Ya, enak aja dia makan gitu ya. Ketika saya menjelaskan pelajaran itu, ada yang lagi Bu, katanya Nira makan ya. Ditanya, enggak, bertanya mengapa itu ditutup ya, hostnya di mute dulu ya semua ya. Lanjut dulu, kita fokus dulu ya. Kasusnya ya. Jadi Nira itu ketahuan makan ketika proses belajar ya. Ketika ditanya ternyata dia belum sarapan ya. Padahal sebenarnya saya agak emosi juga ya ketika dia melihat lagi anak-anak belajar dia cuek aja makan ya. Tapi nanti setelah ini saya kasih videonya ya tentang Nira yang kedapatan makan ya. Kan kesepakatan kelas itu bukan nggak boleh makan ya, bukan nggak boleh makan, tapi kesepakatan kelas dibuat dari awal kalau dalam keadaan belajar siswa tidak boleh makan. Kalau minum silakan, tapi kalau makan nggak boleh. Kenapa? Karena kesepakatannya hal itu akan mengganggu temannya ya dan tidak fokus akan pembelajaran. Ternyata ketika ditanya, dia itu belum sempat sarapan dan bangunnya kesiangan. Ya, ketika ditanya, Mira tidurnya jam berapa? Jam 12 malam. Ya, fenomena ya buat anak-anak rata-rata tidurnya itu jam 10 ke atas ya. Bahkan ada anak murid tidurnya jam 2 malam, Masya Allah. Subhanallah ya, anak-anak sekarang tantangannya seperti itu. Nah, nanti tindakan yang saya ambil ya dan perkembangan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama apa, Bu Nuril? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kasus Nira ternyata kan tadi terkait dengan kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar tadi ada 5 ya. Ternyata kasus yang pertama ini Nira ini kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi. Dia dalam keadaan lapar. Nah, akhirnya dia tidak nyaman mengikuti pembelajaran dan nekat makan ketika berlangsungnya pembelajaran. Nah, jadi kebutuhan fisiologisnya agak terganggu karena tidak sarapan tadi ya, sehingga membuat Mira makan ketika sedang belajar. Mira menyadari kalau makan, tapi dia sadar ya
kalau dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Terus yang kedua, validasi tindakannya. Nira ternyata tidak sempat sarapan itu karena bangunnya kesiangan. Ya, setelah saya selidikin, dia tidurnya larut malam sampai jam 12 malam. Ya, sehingga bangunnya itu sekitar jam 6. Jam 6 itu dia mandi langsung sekolah. Jam 6.12 itu padahal masuknya jam 7 ya, tapi dia jam 6.12 itu udah datang, tapi langsung main, nggak sempat sarapan ya. Sehingga dia ketika sedang belajar itu dia tidak sopan ya. Namun tindakan itu dia sadar kalau tindakan makan ketika belajar itu hal yang tidak sopan karena mengganggu teman yang sedang belajar. Maka yang dilakukan Nira adalah meminta maaf dan tidak melakukan hal itu lagi. Ini tidak saya bilang Nira kamu gini-gini enggak, tapi justru muncul kesadaran dalam dirinya ya dengan validasi tindakan tadi ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah saya ajak bicara Nira tadi, dia akhirnya muncul keyakinan dalam dirinya kalau dia melakukan hal ini karena tadi ya melanggar tadi karena dia kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi. Nah, hal yang dilakukan Nira selanjutnya adalah dia berjanji untuk tidak makan lagi, tidak makan ketika belajar. Yang kedua, dia akan bangun lebih awal agar bisa sarapan pagi. Dengan tadi ya, dia tidak tidur malam lagi. Ya, paling nggak dia janji tuh jam 9-an dia udah siap untuk tidur. Nah, seperti itu ya penerapan segitiga resisi. Banyak kasus-kasus lain ya. Ini tadi kasus Nira. Mungkin kasus kalau yang saya pelajari dengan teman-teman CGP, ada kasus lagi anak berantem ya, tarik-tarikan baju ya, sehingga kancing baju temannya copot semua ya. Mungkin kalau tidak melakukan penerapan segitiga restitusi ini, gurunya langsung ini ya, langsung menghukum anak itu. Kenapa berantem gitu ya, gini-gini berantem tuh nggak boleh seperti ini ya. Akhirnya kita kadang nggak sadar, udah minta maaf, nggak boleh berantem, minta maaf gitu ya. Penyelesaiannya seperti itu awalnya. Tapi akhirnya anak minta maaf itu bukan karena kesadaran diri sendiri ya, karena disuruh seorang guru ya. Nah itu yang salahnya di situ. Akhirnya apa? Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Oh, saya nggak salah, ngapain saya minta maaf seperti itu ya. Saya kalau dia merasa benar. Tapi kenapa dia minta maaf? Karena disuruh, karena takut dihukum ya, seperti itu. Jadi selanjutnya buat kita ya penerapan budaya positif ini kita lakukan segitiga restitusi terhadap ketika melihat kasus-kasus tertentu ya. Yaitu dengan menstabilkan identitas, yang kedua dengan validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Insya Allah nanti kalau anak-anak sudah dilakukan dengan 3 cara ini, ketika dia melakukan kesalahan dia akan sadar dan mencoba akan tidak mengulangi lagi seperti itu, dan muncul kesadaran untuk minta maaf karena apa yang dilakukan itu benar-benar salah di mata dia ya, bukan di mata kita. Seperti itu ya penerapan budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah. Tidak hanya di sekolah, bisa juga di rumah kita ya, kepada anak-anak kita nih, kepada lingkungan masyarakat ya, dilakukan budaya positif ini tadi ya, tujuannya agar terciptalah lingkungan yang kondusif, yang sadar kalau budaya positif itu akan memberikan banyak manfaat buat kita semua. Ya, semoga bermanfaat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan materi yang pertama. Nanti yang kedua akan dilanjut dengan penerapan budaya positif di sekolah saya, yaitu SDN Tridaya Sakti. Nah, kesimpulannya ya, kunci keberhasilan dalam mewujudkan penerapan budaya positif sekolah itu adalah komitmen, disiplin, dan kesadaran bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan bermanfaat. Semua warga sekolah harus saling mendukung dan menerapkan konsep ini. Ya, agama Islam juga menyatakan kita ya, jadilah orang yang bermanfaat, termasuk menciptakan kondisi yang bermanfaat ya, agar membawa keberkahan. Ya,
Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan ya, bisa diterapkan di sekolah atau di kelas atau bahkan di rumah masing-masing ya. Atau nanti boleh teman-teman jika ada yang ingin berbagi dipersilahkan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada eh, moderator. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sungguh materi yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya. Kita sebagai guru merasa, saya pribadi sebagai guru merasa tertampar mungkin ya dengan adanya tadi posisi kontrol kita sebagai guru. Sepertinya saya pribadi ini Bu Dew masih tergolong sebagai posisi kontrol pemberi hukuman mungkin ya, itu yang kalau ada masalah di anak-anak belum apa-apa udah kamu nih begini. Nah, gitu. Apalagi kalau di rumah, wah kalau di rumah udah beda lagi gitu ya. Belum bisa memposisikan diri sebagai manajer barangkali ya. Itu perlu proses yang sangat panjang mungkin dengan kesabaran gitu ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari sesi pemaparan tadi, silakan kalau memang ada yang kita masuk lanjut dengan sesi tanya jawab, ada keluh kesah atau berbagi pengalaman, silakan. Untuk yang mau bertanya ataupun berbagi pengalaman, dipersilakan. Atau boleh berbagi ya, berbagi pengalaman boleh Bu Juju. Oh ya, Boleh silakan. kalau berbagi pengalaman. Ya, silakan Bu Lulu. Silakan. Bertanya boleh? Sudah boleh kedengeran nggak, Bu? Iya, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu Deka, Bu Dewi, Bu Haja. Kita kan di sekolah ini menghadapi begitu banyak perilaku anak. Salah satunya macam-macam lah tuh, kondisi anak perilakunya macam-macam. Ketika kita sudah melakukan restitusi, misalkan berkali-kali gitu, anak itu nggak berubah gitu. Kira-kira kita harus bertindak apa ini? Kira-kira harus berbuat apa, Bu? Mungkin ada solusi lain. Misalnya kita udah melakukan restitusi kepada anak yang sama gitu 3 kali gitu, tapi dia tidak bisa, gimana Bu? Kira-kira ini jalan keluar solusinya? Mungkin Bu Dika punya tips atau apa, berbagi dengan saya. Itu aja Bu. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Seperti yang saya bilang tadi ya, saya ada kasus seorang siswa. Dia itu melakukan hampir sama ya dengan siswa yang saya bilang tadi. Dia yang bully, dia yang bikin keributan, dia yang jarang masuk, dia yang malak-malak juga. Terus tulisannya ya Allah kayak mana gitu ya. Ya, terus saya ajak ngobrol, udah nih diajak ngobrol, udah terus diajak orang tuanya dipanggil, udah saya bikin kayak surat perjanjian juga udah ya. Kasus-kasus seperti itu pasti akan terjadi ya pada murid kita. Ya, selain kita ini tadi ya, mungkin kita penerapan tri tadi ya, restitusi tadi kurang ya. Kita mungkin proses ya buat anak itu menjadi baik itu proses. Jadi kita hargain dulu ya hal-hal baik yang dia lakukan. Jangan melihat oh dia masih kayak gini, dia masih kayak gini. Ini kayak teman anak murid saya ya yang tadi yang bermasalah. Positifnya yang pertama sekarang dia udah rajin masuk sekolah ya. Ya memang perubahannya nggak seideal yang kita inginkan, tapi paling nggak kita lihat posisi hal positifnya tadi ya. Pertama dia udah rajin sekolah, yang kedua dia nggak malak lagi gitu ya. Tetap aja posisi kontrol kita sebagai teman tadi ya diterapkan sebagai teman, sebagai manajer dan pemantau ya, lebih ke sana tiga tadi ya. Jangan yang kata Bu Juju tadi ya, jangan sebagai penghukum atau memberi rasa salah. Dan seperti tadi murid saya ini tadi awalnya dia bilang gini, di mata
saya selalu salah, kata dia gitu. Saya sampai ini ya, sampai merenung, kata saya, apa saya salah gitu ya, dalam hati gini ya, saya sudah bikin dia ngomong kayak gitu, jadi renungan buat saya, wah berarti mungkin cara yang saya ambil salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tetap sebagai memantau tadi ya Bu Lulu ya, sebagai teman kita ajak ngobrol terus ya, dan hal-hal positif yang dia lakukan itu kita hargai, kita apresiasi ya. Terus kalau misalnya ada masih dia berperilaku yang negatif ya, masih ada ya, tetap dipantau ya. Mungkin seperti itu ya, karena saya sendiri baru menerapkan, tapi kalau dikatakan berhasil belum. Sampai sekarang murid saya itu kadang keceplosan, dia masih bully temannya. Walaupun ya kita sudah berulang-ulang. Tapi ya positifnya aja yang dilihat. Sekarang ini aja. Kita fokus pada positif. Insya Allah kalau ada tadi ya terkait dengan posisi bukan kebutuhan anak ya, tentang rasa dia dihargai ya, penghargaan, dia butuh penghargaan. Jadi sekecil apapun kemajuan yang dia buat, kita hargai seperti itu ya Bu Lulu ya. Mudah-mudahan terus belajar buat kita, maksudnya jangan kita terlalu menuntut anak harus ideal yang kita lakukan ya. Dan harus proses ya, proses. Allah itu kan tidak melihat hasil, Allah itu melihat proses yang kita lakukan. Berarti harus Sampai sabar sekarang ya. kalau misalnya dia itu yang terakhir ya, terakhir kita doakan ya, mungkin itu yang solusinya. Kita doakan semoga anak itu berubah, Allah memberikan hidayah padanya. Ya, seperti itu ya, Bu Lulu. Terima kasih. Baik, Bu Lulu, bagaimana? Puas dengan jawabannya? Ya, sangat puas. Terima kasih mereka. Puas ya. Walaupun sudah memberikan berkali-kali restitusi, belum ada hasilnya, tetap kita ulang lagi sampai berhasil. Dan terakhir, kalau belum berhasil juga, serahkan kepada Allah, biar Allah yang membolak-balikan hatinya. Begitu ya, Iya, Bu Dewi? betul banget ya. Allah yang membolak-balikan hati. Baik, Bapak, Ibu guru hebat semuanya, masih ada yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman? Silakan, waktu dan tempatnya. Silakan. Di sini ada Bu Ida. Nah, Bu Ida ini guru favorit di sekolah. Bu Ida bisa berbagi mungkin ya. Bu Cucu, panggil Bu Ida, Bu Cucu. Oh iya, mana Bu Ida ya? Bu Ida belum kelihatan di sini. Siapa aja sih? Bu Di Ida. sini banyak nih. Siapa? Ada Bu Lucy, ada Bu Lucy. Ya, Bu Ida pengen bagi Pak itu ya pengalaman. Ya, bagi pengalaman. Barangkali saya bukan CGP ya. Saya masih EGP. Pokoknya apa ya? Ini mungkin buat semua ya. Ada pertanyaan ini buat semua nih. Terutama buat yang dari SDT kita nih udah ada 5 CGP ya. Pertanyaannya agak umum sih. Barangkali saya pengen tanya kesan-kesannya aja nih. Kesan-kesan buat teman-teman yang jadi CGP nih. Ini sudah melangkah sejauh ini ya, sudah beberapa bulan. Ya apa sih, pertanyaan saya cuman pengen itu aja, pengen dengar dari teman-teman langsung. Gimana sih kesan-kesannya itu, perasaannya gitu. Kesan-kesan deh sejauh ini deh. Jadi CGP itu gimana gitu. Gimana? Ini pertanyaan boleh Bu Deka, nanti boleh moderatornya juga kan sama, atau teman-teman yang lain juga boleh menanggapi teman-teman CGP yang lain. Ya Bu Ida, itu buat sesi 2 Bu Ida. Bu Ida sudah melangkah lebih jauh buat sesi 2. Nanti ya. Bu Ida ini sering menangani anak-anak berkasus, Bu Dewi. Bisa disebutkan mungkin Bu Ida nanti. Ya. Ya, itu kan apa sih budaya positif ya, budaya positif. Yang sekarang ya masalahnya yang materi yang Bu Deka bawakan itu kan hari ini mengenai budaya positif ya. Mungkin pengalaman saya ya kalau berkaitan dengan budaya positif, terutama kasus-kasus yang ada di sekolah gitu. Karena mungkin
kasus kelas 6 berbeda dengan kelas kasus-kasus di kelas rendah ya. Jadi mungkin kalau kelas 6 budaya bullyingnya itu sudah pada levelnya itu bukan cuman verbal. Udah bukan verbal lagi, kadang-kadang udah dengan fisik gitu. Tapi ya bukan cuma itu, tapi verbal juga barangkali bukan kata-kata langsung, tapi dengan bentuk tulisan. Ya. Jadi sejauh ini pengalaman saya buat teman-teman CGP barangkali juga masukan juga. Terkadang kita anak-anak kita sekarang itu kan sudah pada punya HP. Tuh, saya lagi ngezoom tuh. Anak-anak kita udah punya HP masing-masing. Iya. Saya pindah dulu. Kayaknya pindah ini kudunya nih. Iya, iya. Iya, silakan pindah dulu Bu Ida. Berisik banget, maaf. Ini apa tuh? Pengalaman saya dalam menangani terutama pengalaman di kasus bullying ya, itu anak-anak kelas 6 itu kan sudah punya HP masing-masing. Jadi kadang saya ikut bergabung di grup mereka, itu bullyingnya itu udah bukan berbentuk lisan tapi berbentuk tulisan. Dan ternyata bullying dengan tulisan itu juga tidak kalah pedesnya gitu ya, tidak kalah bahayanya dengan bullying secara lisan langsung. Kemudian yang keduanya, kata-kata yang sudah menjerumus pada kasus seksual dengan tulisan-tulisan yang sudah bahasa kita tuh dulu tabu ya, kita tuh tabu, tapi bahasa anak-anak sekarang itu sudah seperti kata-kata yang sudah enteng biasa gitu. Nah ini barangkali buat kita juga lebih terbuka ke anak-anak. Apa sih kita bergabung dengan mereka di sana, terus kita itu ikut, tetapi perlahan-lahan kita ngasih taunya gitu. Kalau misalnya kita ngasih taunya saklek, mereka diam-diam itu bikin grup baru lagi di luar gitu. Itu yang pengalaman saya seperti itu. Jadi penanganannya kita berbaur dengan mereka, pemberitahuannya perlahan, mengubah mereka itu tidak seperti membalik tangan gitu. Jadi perlahan ikut terus kita ikut dengan mereka, baru nanti sedikit-sedikit diubah. Kalau kita langsung saklek, mereka langsung ada ibu, terus diam-diam mereka bikin grup baru gitu. Ya sejauh ini itu aja dulu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Sungguh pengalaman yang sangat berharga ya, yang bisa kita contoh bagaimana menangani anak-anak dengan usia-usia yang sudah mulai beranjak dewasa mungkin ya. Baik, Ibu, Bapak, Guru hebat semuanya, ada yang masih ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman, silakan, karena waktunya masih ada. Ada di rumah. Langsung kita masuk ke sesi 2 aja dulu, Bu Cucu. Oh iya, sesi tanya jawabnya mungkin di off ya, sudah. Lanjut, baik, kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitu berbagi pengalaman. Ya, Bu Deka ya. Ya, baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Deka, silakan. Bu Nuril minta bantu. Makanya lagi pada sensi masalah itu aja kan. Kalau saya mah saya bayar 55. Cuma cuma ya saya Jumat langsung nggak ada, tapi Benar nggak ada suara? Ulang lagi. Suaranya belum ada. Bentar ya. Benar bisa diulang? Belum ada suara ya?
Suara, aduh. Ini saya bilang cerita tadi ya, cerita saya tadi ketika Mira kasus ini ya, Mira makan ketika belajar. Ya, sayangnya nggak ada suara, nanti mungkin agak gangguan ya. Padahal sih ada suaranya. Nah, diajak ngobrol ya, mengapa Mira makan di kelas itu ternyata dia belum sarapan, belum sempat sarapan, dan tadi ya seperti cerita saya tadi karena bangun kesiangan, ya tidurnya jam 12 malam. Saya tanya ke Nira, Nira kira-kira boleh nggak sih tidur jam 12 malam gitu ya? Dia langsung menjawab, "Ah, boleh Bu," katanya. Kenapa? Karena akan mengganggu konsentrasi kita, karena akan mengganggu kesehatan kita. Dia tahu ternyata ya, dia tahu kalau tidur malam itu nggak baik, akan bangun kesiangan, akan pusing bangun tidurnya, ya. Terus dan buru-buru kalau ke sekolah ya. Dia sadar ya, tapi tetap dilanggar. Ya seperti tadi ya, Bu, tadi ya, sadar tapi tetap dilanggar. Ya, tapi kita tidak langsung menjustis dia harus gini-gini ya. Kita bilang bangun kesadaran dalam diri dia. Ya, jadi saya sedang melakukan apa ya tadi validasi ya, validasi yang ketiga tadi menanamkan keyakinan ya. Jadi nggak ada suara ya. Nah, setelah dilakukan tindakan segitiga restitusi, Mira meminta maaf ya dan berjanji untuk tidak melanggar kesepakatan kelas. Itu dia nggak disuruh, Mira kamu minta maaf enggak? Dia eh, spontan minta maaf ya. Guru maaf ya, saya sudah melanggar kesepakatan kelas. Terus dia bilang dia berterima kasih karena sudah disadarkan lah istilahnya ya. Kalau kata kita itu, walaupun dia udah sadar, tapi dia harus disadarkan lagi seperti itu. Dia bilang dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan dia tidak akan makan ketika belajar ya. Dia akan menjadi anak yang baik seperti itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah Nira itu nggak lagi mengulangi kesalahan sama. Tapi kalau dia apa dia lapar gitu, itu tadi saya bilang kamu sarapan dulu. Tapi kalau misalnya dia pernah waktu itu nggak sarapan, saya suruh keluar dulu ya. Mira kamu udah makan belum? Saya tanya, udah Bu, katanya gitu ya. Berarti kan kebutuhan fisiologisnya terpenuhi seperti itu ya. Terus banyak kasus lain ya. Tadi yang seperti saya bilang tadi, ada kasus murid saya yang merasa dirinya serba salah, semua salah. Tadi saya bilang tidak ada, emang tidak ada manusia yang sempurna ya. Manusia itu pasti melakukan kesalahan. Cuman yang harus kita lakukan adalah jangan sampai menjadi hobi ya, jangan sampai merugikan orang lain. Jadilah anak yang baik. Bahkan saya bilang seperti ini kalau ke anak-anak itu jangan jadi buah busuk ya. Kenapa? Karena dalam suatu buah yang bagus ya, ketika buah busuknya itu kita biarkan, maka akan merambat ke buah-buah yang bagus ya, dan akan menjadi pembusukan di dalam tempat itu. Jadi kan yang harus kita lakukan adalah buah yang busuk itu kita singkirkan. Nah, ke anak-anak saya bilang seperti itu. Jadi kalau ada perilaku buruk yang kita lakukan, kita buang jauh-jauh itu ya. Kita fokus pada yang baik seperti itu. Penerapan apa budaya budaya ini ya, Nurul bisa share ininya agak itu ya terganggu juga ya. Nurul share penerapan di sekolah ya. Alhamdulillah saya didukung oleh kepala sekolah yang luar biasa ya, apresiasi dengan uh, apa sikap-sikap apa hal-hal baik yang kita gulirkan di sekolah ya. Salah satunya adalah program beliau yang kita gulirkan itu adalah Prisaktiku ya, di SDN Tridaya Sakti itu ada namanya Prisaktiku. Jadi misalnya kalau hari Senin itu membudayakan anak-anak itu harus apa lagu wajib nasional ya.
Luar biasa ya Bapak Ibu, sekarang ini anak-anak itu lebih hafal lagu-lagu Korea ya, lagu-lagu Barat gitu, sampai lagu Halo-Halo Bandung kadang nggak hafal, nggak tahu dia dari Sabang sampai Merauke seperti apa. Nah seperti itu, jadi kita tanamkan pada anak rasa kecintaan kepada negeri, dalam salah satunya itu dengan menghafal lagu-lagu wajib ya tertentu. Misalnya kelas 1 lagu wajibnya apa, kelas 2 lagu wajibnya apa, ya itu setiap hari Senin ya pembiasaan positifnya. Terus kalau hari Selasa kita misalnya dengan apa hafalan Al-Qur'an ya. Jangan sampai nih ya Bapak Ibu anak kita hafalnya 3 kul aja. Kul huwallah, kul apa ya seperti itu ya. Kita variasikan ke anak-anak, tanamkan sebisa mungkin mungkin ya, tapi kendalanya mungkin kita nggak hafal misalnya ya, sama-sama menghafal ya, jadi ya guru dan siswa menghafal ya, kayak kelas 6 itu surat Al-Ghasyiyah ya, alhamdulillah eh, sampai ayat berapa mereka hafal ya. Mungkin ya kita yang nggak hafal jadi hafal, ikut-ikutan menghafal. Benar nggak Bu Lulu, Bu Nuril, teman-teman yang lain? Jadi termotivasi Ya, betul untuk Bu. menghafal ya. Ya, Ya menambah untuk belajar ya Bu ya, hafal. jadi menghafal. Ya menghafal Jadi surat. Ya. Jangan sampai gurunya nyuruh menghafal Quran, misalnya surah At-Tariq, tapi gurunya nggak hafal, ya parah ya, jangan ya. Jadi contohnya dari diri kita dulu. Paling kalau, tapi nggak bisa bilang juga, oh saya nggak apa, jangan nggak diajarin lah gitu ya, jangan. Kita harus mengikuti aturannya, aturan main, tapi kitanya belajar ya. Sambil belajar juga, insya Allah bisa. Ya, ya ketiga, misalnya hari Rabu itu doa ya, baca doa. Anak-anak itu paling hafal doanya apa? Coba Bapak Ibu paling hafal itu doa apa? Doa sapu jagat. Mau makan sama doa mau tidur. Doa makan, doa itu ya, doa pamungkas ya, sapu jagat ya. Robana atina di dunia itu ya, paling apa? Sama Robi Firly ya. Nah, di kita, di SDN dari Daya Sakti, kita coba ya merubah paradigma itu dengan meningkatkan bacaan doa ya. Alhamdulillah misalnya anak kelas 6 doa baca sholat duha udah apa ya. Mungkin kita belum kali ya. Mungkin di antara ibu-ibu kita belum, tapi kita berusaha juga ya. Jangan sampai tadi ya kita menyuruh anak hafalan tapi kita sendiri nggak hafal ya. Terus misalnya hari hari Jumat ya, hari Jumat kita baca selawat ya, atau keterampilan bercerita, keterampilan bertanya, dan sampai hari Ahad juga kita kasih tugas itu membantu orang tua di rumah. Terinspirasi dari daring dulu ya. Jadi pekerjaan yang anak tuh kadang dipoto dia lagi ngapain ya. Walaupun mungkin ya, mungkin ada sandiwaranya juga ya, megang sapu seperti itu ya, atau dia lagi benerin tempat tidurnya seperti itu. Tapi ya itu upaya ya, salah satu upaya kita tadi ya membudayakan pada anak agar bisa membantu orang tua ya. Budaya positif, Bu Nuril bisa biar teman-teman bisa lihat ya. Benar ada videonya. Bentar ya. Mungkin jaringan ya. Belum bisa ya, benar ya. Mohon maaf ya teman-teman, jadi agak terganggu ini jadinya. Eh, ada lagi saya menitik beratkan pada cakap literasi di sekolah kita, di sekolah SDN Tridaya Sakti itu budaya positifnya salah satunya itu cakap literasi. Dan alhamdulillah sekolah SDN Tridaya Sakti ini mendapat lagi proses ini ya akreditasi ya tingkat Jawa Barat, dan kita memiliki lebih dari 1.000 buku ya, terutama buku buku-buku bacaan ya. Dan setiap anak ini juga harus disupport ya dari guru-guru. Jadi kita nggak nyuruh harus anak-anak baca-baca, tapi gurunya sendiri tidak ini ya, tidak tidak aktif gitu ya. Jadi alhamdulillah di sekolah saya itu tiap hari dijadwal ya, misalnya hari Senin kelas berapa ya, yang hari Selasa kelas berapa gitu ya, dijadwal per hari kelas berapa, satu hari itu bisa 3 kelas
Karena kita ada ini ya 22 rombel. Jadi bagaimana kita membiasakan anak untuk berliterasi. Nah, ini ya. Kita lihat dulu ya videonya. Apa? Yang diterapkan sekolah dari kelas itu dengan harapan yang tadi ya, budaya positif tadi ya, dalam rangka budaya. Dan ini harus ada kerjasama. Nah ini budaya. Saya sholat duha ya, sholat duha setiap hari Jumat kita sholat duha berjamaah. Yang cakap literasi, seterusnya itu adalah mengikuti kegiatan eskul ya di SDN Tridaya Sakti, banyak eskul ya. Yang sini ada pramuka, ada apa? Ada silat gitu ya, ada gamelan, ada upacara, ada TUB ya. Nah, yang lainnya adalah budaya bekerja sama ya, dilibatkan anak untuk piketnya ya, serta kolaborasi antara guru ya. Tujuannya adalah supaya tadi agar budaya positif itu bisa berjalan di sekolah dengan tadi ya kesadaran sendiri ya. Dan ini dimulai dari kepala sekolah dulu. Nah, bagaimana kita akan bekerja menciptakan budaya positif di sekolah kalau misalnya ya sekolahnya cuek atau gurunya cuek atau orang tuanya juga cuek gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi ya antara warga sekolah ya, termasuk kepala sekolah, guru, dan orang tua. Budaya yang ini belum disebutkan itu ini ya 5S ya. Alhamdulillah sekolah kami sudah melaksanakan 5S. Tadi apa itu 5S? Yang pertama adalah sambut siswa. Jadi ketika mau masuk sekolah, kita menyambut siswa ya dengan menyapa mereka dengan senyum, dengan salam, dan kadang menanyakan apa kabar mereka apa gitu ya. Tujuannya apa? Jadi anak merasa apa dihargai, wah sadar disambut sama guru. Nah, ini budaya positif, tapi ya penerapannya harus dari guru dulu ya. Bagaimana kita menerapkan 5S tapi gurunya telat misalnya ya. Kita upayakan datang lebih awal ya. Misalnya kita masuk jam 7.15, paling enggak jam 7 itu kita udah siap, udah standby di depan kelas ya menyambut siswa. Walaupun kadang siswanya jam 6 udah ada yang datang ya. Nggak mungkin juga kita datang jam 6 ya. Nah, ini aja, jadi kondisional aja sebisanya. Kalau di SDN Tridaya Sakti itu rata-rata jam 7 kita udah standby di lapangan ya, menyambut siswa dengan senyum, salam, dan santun 5S tadi ya. Mungkin dianggap ini kali ya ngapain sih kurang kerjaan gitu ya, misalnya mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi kita menanamkan hal-hal yang positif ya. Efeknya anak-anak itu semangat banget kalau kita sudah berdiri di lapangan tuh, bahkan mereka ya saking apresiasi senangnya, salaman nggak sekali, bisa berkali-kali ya, dia bolak-balik hanya untuk salaman sama gurunya ya. Jadi apa ya, kebutuhan dihargai ya, dia butuh penghargaan tadi, dia merasa oh saya disayang gitu ya, disayang sama guru, ditanya gini seperti itu ya. Dengan 5S tadi ya, mungkin bisa diterapkan di sekolah atau di sekelas gitu ya dengan 5S tadi ya. Terlihat ringan, tapi insya Allah membawa apa penghargaan buat anak gitu ya, membawa anak tuh merasa dihargai, merasa disayang ya. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan akan tetap diterapkan di SDN Tridaya Sakti tadi dengan 5S tadi ya. Seperti itu ya penerapan budaya positif di SD kami. Nah, yang sekarang yang terbaru itu adalah ini budaya makan dengan 4 sehat 5 sempurna setiap hari Sabtu ya. Kebetulan karena sekolah kami ada
rombel pagi dan siang. Untuk yang siang kelas 3, 4, 5 kita masukkan ke makan di Jumatnya ya, Jumat sore ya. Jadi anak makan tapi ada syaratnya ya, makan bersama tapi syaratnya terpenuhi 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak gitu, nanti anak-anak itu bawanya apa? Tahu kan sendiri Ibu ya? Kalau anak-anak suruh bawa bekal bawanya apa coba? Pasti tiga huruf yaitu mie ya. Ada mie rebus, mie Mie kotak, deh. mie bulat, tapi judulnya mie ya. Eh, Tiga syarat tadi ya, lima harus terpenuhi. Ada makanan pokoknya, ada sayurnya, ada buahnya, ada susunya, ada lauknya ya. Mungkin baru kita terapkan untuk kelas 1, 2 dan kelas 6 kita terapkan di hari Sabtu pagi. Alhamdulillah tadi pagi perdana semuanya senang ya, semua senang dengan walaupun ya mungkin ada orang tua di sini ya, orang tuanya pagi-pagi udah kerepotan ya. Karena mungkin karena udah dimanja dengan bekal mie ya yang instan ya, yang kurang sehat. Upaya ini kita lakukan itu tadi ya, agar memberikan uh, terpenuhi kebutuhan fisiologisnya tapi yang sehat ya. Insya Allah seperti itu ya, penerapan makanan sehat di sekolah kita. Ada juga kita eskulnya dokter cilik, alhamdulillah ya. Dokter ciliknya berjalan dengan lancar. Jadi alhamdulillah kepala sekolah kami sudah memberikan job-jobnya. Setiap guru mendapatkan amanah ya. Kayak saya diamanahkan perpustakaan literasi misalnya, atau Bu Nuril ini ya TUB berbaris-baris, Bu Juju misalnya tentang apa, Bu Juju lupa saya. Bu Juju silat ya. Gamelan, Bu. Oh, ya, ada gamelan juga ya. Jadi semuanya dapat amanah. Jadi benar-benar kolaborasinya hidup ya. Semua guru mendapatkan amanah itu dan tanggung jawab ya. Jadi semuanya bekerja. Alhamdulillah untuk kolaborasi di SDN Tridaya Sakti berjalan dengan lancar ya. Walaupun ada kendala sedikit aja. Masih beradaptasi ya. Kami sebagai guru di sini masih beradaptasi. Oh ya, tadi terkait dengan pertanyaan Bu Ida ya. Bu Ida masih berlaku pertanyaannya. Tadi alhamdulillah SDN Tridaya Sakti ini ada 5 CGP ya. Luar biasa ya. Jarang-jarang ada sekolah yang CGP-nya langsung 5 orang ya. Di sekolah lain itu cuma 1 atau 2. Kita yang paling banyak ya. Itu karena kekompakan kita ya. Dan juga didukung oleh kepala sekolah kita. Jadi tadi ini Bu Ida, awalnya kita ikut CKP itu mungkin ingin tahu seperti apa sih gitu ya, bisa nggak sih gitu ya. Nah awalnya kita agak shock ya, ini teman-teman ya biar tahu ya. Awalnya agak shock ya, ternyata kita banyak tugas. Teman-teman juga merasa kayaknya CKP sibuk banget ya katanya gitu ya. Awalnya seperti itu, kita dilihat mainnya apa sekarang? Mainnya laptop ya, tiap hari bawa laptop. Biasanya main HP, lihat yang hal-hal yang sekarang kita fokus dengan pembelajaran ya. Tapi awal-awal kita kaget, tapi akhirnya sekarang kita udah tahu rule-nya, kita udah tahu seperti ini harus membawa perubahan buat kita, membawa hal-hal yang positif dari pendidikan itu ya. Alhamdulillah modulnya sampai sekarang itu kita udah jalan 3 bulan, baru selesai modul 1 ya. Modul 1 itu tugasnya udah Masya Allah ya. Tapi Alhamdulillah kami tetap semangat, lebih semangat ya. Yang penting tadi ya, motivasi diri dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik ya, jangan ditunda-tunda. Kan memang dalam Islam juga kan kita tidak boleh menunda kebaikan ya. Kalau memang bisa dikerjakan lebih awal, silahkan. Itu kita lebih manajemen waktu kita lebih teratur ya, karena ada tugas-tugas CGP ini, manajemen waktu kita lebih teratur. Tapi bukan berarti kita
fokus dengan tugas CKP, akhirnya ini ya tugas sekolah kita lalaikan, nggak juga. Kita masih bisa apa? Masih bisa mengajar, masih bisa makan apa seblak ya Bu Ida ya. Masih bisa, bukan berarti itu tugas lagi enggak ya, masih bisa menikmatin makan bakwan di teteh kantin ya seperti itu. Tapi mungkin kita waktunya lebih ini ya, lebih lebih efektif ya, lebih banyak. Kalau dulu mungkin agak-agak gibah ya mungkin ya, sekarang kita lebih banyak mengerjakan tugas ya. Ya Bu Ida, kalau saya seperti itu mungkin dari Bu Nuril kali ya, Bu Nuril atau Bu Lulu ada 5 tadi, silakan berbagi. Berbagi pengalaman jadi CGP. Itu ada Iya. yang nanya di kolom chat, Bu. Oh, Iya, Bu Deka, pertanyaan dari coba bacain, saya kok nggak bisa buka ya. kunjungan ke perpustakaan itu ke jam berapa biasanya? Oh iya. Iya Bu, yang nanya siapa? Saya nggak bisa kalau buka kolom chatnya ya. Bu Nunung, Bu. Iya deh, Nunung. Bu Nunung ya. Salam kenal Bu Nunung. Untuk kunjungannya, kita udah bikin kesepakatan awal ya. Kita udah ada waktu-waktu tertentu. Misalnya sesuai ini aja. Pokoknya kita kasih jatah waktu 1 jam buat kunjungan perpustakaan. Seminggu sekali, satu kelas itu mengunjungi perpustakaan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau nggak bisa tahu. Misalnya kita pilih dulu, di list dulu. Hari Senin itu pagi-pagi jam 9 sampai jam 10 siapa, terus jam 11 sampai jam 12 siapa gitu ya. Nanti hari Selasa, terus sorenya sama, kan ada kelas siang ya. Kelas siang misalnya jam 1 sampai jam 2 siapa, jam 2 sampai jam 3 siapa, jam 4 sampai jam 5 siapa ya. Alhamdulillah minggu itu tercover ya, untuk 22 rombel itu dengan hari dan jam yang berbeda. Walaupun ya anak-anak, walaupun misalnya agak ini ya, agak mengambil jam pelajaran, tapi kita membiarkan anak baca itu enggak, kita isi dengan misalnya tanya jawab, dengan menceritakan. Jadi keterampilan literasinya lebih diasah ya. Saya pribadi mengajar itu nggak mesti tujuan pembelajaran harus tercapai 100% enggak. Karena era globalisasi ya, era ini internet ini, saya bilang sama anak-anak, kamu bisa belajar di mana aja. Ya, bisa belajar di rumah, bisa belajar dengan internet, bisa belajar di sekolah, tapi syaratnya tadi ya, pangkas 1 jam itu dalam seminggu buat berliterasi ya. Jadi bikin di list dulu Bu, di list dulu, disepakatin ya, maunya hari apa jam berapa. Nanti kalau udah, nanti kita bikin ini jadwal di perpustakaan, jadi udah teratur. Alhamdulillah seperti itu ya. Atau ada yang ya, Bu silakan. Dewi, Ya. apakah mengganggu jam pelajaran dengan jadwal kunjungan seperti itu katanya? Oh iya, tadi saya bilang ya, mungkin sepintas orang lihat mengganggu pelajaran. Tapi saya bilang itu kan masuknya ke bahasa ya, bahasa Indonesia. Eh, jadi kan pembelajaran itu nggak mesti dari apa, dari buku apa tema ya. Maksud saya bisa juga dari buku-buku yang lain, dari internet, dari apa gitu ya. Nah, kita masuknya ke tadi keterampilan bahasa ya, keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan bercerita, keterampilan menyimak, dan ini misalnya anak-anak kadang dia sekarang udah pinter ini ya bercerita ya. Saya bilang, coba kamu baca buku, terserah mana yang kamu baca. Setelah itu kamu ceritakan sama bu guru tadi tentang apa aja. Nah, mereka udah tahu. Tapi nggak monoton ya Bu Nunung ya. Bisa juga dengan menulis di buku, atau kita pancing dengan kitanya yang bercerita, nanti anak yang apa gantian seperti itu. Ya insya Allah tidak mengganggu pelajaran ya, karena udah disetting jadwal pelajarannya. Ya seperti itu.
Ada yang bertanya lagi? Saya nggak bisa lihat kolom chatnya ya. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sampai jam berapa nih Bu Dewi? Ya kalau sampai jam 17 ya. Masih ada Tadi waktu. Bu Juju mungkin dari teman CGP Bu Ida tadi nanya satu-satu. Ya, lupa. Ya. Silakan yang berbagi mungkin dari teman-teman CGP berbagi pengalaman bagaimana rasanya 3 bulan sudah menjadi guru penggerak. Mungkin dengan pertanyaan Bu Ida tadi, Bu Ida berkali untuk ikut. Silakan. Bu Nuril, ada Bu Lulu, ada Bu Titi. Silakan. Ayo silakan Bu Lulu. Titi. Ini saya di antara teman ini, saya yang paling tua. Bu Mungkin menanggapi ya. Tadi Bu bilang apakah tidak mengganggu pembelajaran. Mungkin perlu diberitahu. Jadi kunjungan perpustakaan itu sebenarnya belajar gitu. Kita sebenarnya belajar bahasa Indonesia, bukan meninggalkan meninggalkan pelajaran kan ya Bu Dika ya. Jadi kita anak ke perpustakaan juga diberikan tugas juga. Misalkan kalau di kelas 4 saya membuatkan jurnal, ayo anak-anak buat jurnal. Nah, jadi ketika dia membaca, dia membuat jurnal. Di situ juga kan di dalam jurnal anak-anak menceritakan apa yang mereka baca gitu. Kemudian mereka cari tahu dari bacaan mereka itu apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sukai dari bacaan itu gitu kan. Itu ada pelajaran literasi sih di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya kunjungan perpustakaan itu belajar juga, bukan belajar gitu. Itu apa sih maksudnya? Dari budaya ya. Mungkin yang lain ada yang. Jadi masih kaitannya dengan pembelajaran. Ada yang mau menambahkan barangkali? Siapa saja boleh pendapat, boleh berbagi. Atau bertanya boleh, kalau itu di kolom chat loh, nggak apa-apa. Masih ada waktu ya. Mungkin bisa mau nanya yang lain silakan. Intinya ini Bu, Bapak Ibu, kita membangun kesadaran diri ya, membangun budaya positif tadi. Tadi tujuannya tadi ya saya bilang budaya positif itu tujuannya agar kita bisa memberikan kemanfaatan ya, kemanfaatan. Sekolah itu jadi tidak hanya anak tuh datang dikasih pelajaran selesai pulang seperti itu ya. Jadi monoton ya. Kita harus memberikan ruang kepada anak itu berkreasi ya. Dan pembelajarannya jangan seperti dulu ya. Saya alhamdulillah kita sesuai dengan prinsip pembelajaran kayak Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya. Jadi murid yang kita tuh bukan kita yang ngasih pelajaran, kita yang aktif, tapi kita menuntun. Ibaratnya begini ya, kalau misalnya kita mau masak, anak misalnya minta makan apa, kita kasih telur ya, kita kasih ini loh telur, kita kasih cara menghidupkan kompor ya. Terserah kamu telurnya mau diapain, mau diceplok mau apa, jadi anak yang bikin ya, jangan kita tuh istilahnya nyuapin gitu ya. Kasih kasih pelajaran terus ya, anak tuh cuman istilahnya kayak botol kosong diisi aja gitu ya. Kita bagaimana bisa anak itu berkreasi, lebih lebih aktif dari pembelajaran, menuntun ya. Tugas guru itu adalah menuntun, memberi rangsangan pada anak untuk berkembang ya. Seperti itu ya pembelajaran dari modul berapa ya Bu Nur ya? Modul 1 ya. Jadi di CGP itu masih modul 1 Bu. Masih modul 1. Jadi di kita itu ada modulnya kalau nggak salah 7 ya. Ya, sampai CGP itu mengikuti pembelajaran tuh ada 7 apa 5 ya. Nah, kita baru modul 1, 3 bulan baru modul 1
Bapak Ibu luar biasa. Jadi masih banyak tugas-tugas kita, tapi bukan menjadi beban ya, bukan menjadi beban buat kita. Wah, kita udah gini aja, kita udah berhasil ke tahap langkah tangga 1, kita tangga 2. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi mendapatkan hal-hal yang baru ya. Jadi tolong ibu-ibu jangan jadi beban ya. Kalau kita sendiri enggak, alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran daring, lokakarya kita ketemu sebulan sekali ya, bertemu dengan CGP dari 125 di Kabupaten Bekasi kalau nggak salah ya Pak Tikma ya, ada 125 ya sekabupaten. Nah, kita benar-benar ini ya berbagi pengalaman, mendapatkan hal baru deh gitu ya. Tidak berkutat di sekolah aja ya. Kayak bahkan kita fasilitatornya bisa gabung dengan Bogor, bisa bergabung dengan daerah-daerah lain ya. Jadi dari sini saya berharap teman-teman ada yang melanjutkan ya, mengikuti program guru penggerak ya. Tujuannya agar kita bisa lebih bergerak menuju kebaikan ya. Mudah-mudahan ya yang lainnya menyusul ya, kayak gini ada Bu Lucy ya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang masih muda. Wah, udah bilang semua tadi. Semangat guru muda. Ya, insya Allah seperti itu ya. Jadi motivasi ya. Jadi saya berbagi di sini semoga bisa memberikan inspirasi baru buat teman-teman semua, bisa diterapkan di sekolahnya. Bisa berkreasi yang lain ya, tidak mesti yang saya sebutkan tadi. Tapi tujuannya tadi ya, kita memberikan yang terbaik. Kan kalau ada bahasa itu, kita bukan mengharapkan dari orang, tapi kita berikanlah yang terbaik buat orang. Jika kita memberikan yang terbaik buat orang, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Seperti itu ya teman-teman, semangat ya. Ya mungkin cukup ya Bu Juju. Terima kasih Sudah. ya. Sudah. Ya. Ya Kita Pak. saja ini Bu. Itu ada teman dari. Halo. Ya Pak, silakan. Yep. Ada teman dari Sumatera Barat tuh boleh disapa. Ada Bu Yani, ada Bu Hesti. Wah, ya Masya Allah. Itu dari Kabupaten Dharmasraya. Bu Dewi itu kan orang Sumatera Barat itu. Saya orang ini Mbak, saya orang Padang tapi saya nggak tahu bahasa Padang. Bu Yani, salam kenal Bu Yani. Siapa lagi Pak? Salam kenal Bu. Iya, saya tuh cita-citanya pengen ke Padang, tapi saya dialihkan ke Arab. Oh begitu. Allah pengen ke Padang sama Allah dikabulkan ke Arab kemarin tahun lalu ya. Iya, semangat ya Bu Yani. Biasa. Siapa lagi Pak? Satu lagi Pak. Bu Erna ya? Bu Hesti. Oh Bu Hesti. Bu Hesti. Baru selesai lokakarya di sana. Oh lagi lokakarya. Iya nih ya. Jadi alhamdulillah ya Bu Yani ya. Senang nggak Bu Yani ikut CGP? Senang ya? Luar biasa. Ya. Berarti bukan kata saya aja ya. Luar daerah juga bilang luar biasa. Suara apa itu Bu Yani? Ya, itu aja teman-teman ya. Pokoknya kita gali potensi diri kita, salah satunya dengan mengikuti guru penggerak. Ya Bu Juju bisa ditutup. Iya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sampailah kita di penghujung akhir acara dari diseminasi sore ini. Sekali ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan oleh Bu Deka. Semoga kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing ya, terkhusus di kelas kita tentang bagaimana menerapkan budaya positif. Biasakan dulu dari gurunya menjadi tauladan bagi anak-anak dengan membudayakan ya, yang positif, baru nanti anak-anak akan mengikuti. Mungkin seperti itu ya Bu. Baik, kita akhiri saja. Foto dulu Bu Juju. Bu Juju foto dulu. Oh iya, jadi ya baik. Sebelum diakhiri mungkin kita berdoa dulu ya. Sebelum kita bersama, mungkin kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh buka semua kamera untuk sesi foto bersama
Yang motor siapa Bu Cici ya? Ya. Dibuka kameranya ya Bu Bapak Ibu. Nuril aja. Saya pakai HP soalnya. Iya Bu Nuril. Bapak Ibu dibuka kameranya. Nanti buat ini dokumen saya Ya, laporan. Bapak Ibu mohon dibuka kameranya ya Bapak Ibu. Bu Lulu, Bu Titi belum kelihatan. Bu Lulu udah. Bu, ada Mbak Oki sama Anita ini. Bu Anita ini Oki, ponakan Bu saya. Anita, Bu Erna. Nah, dia Mbak Oki dari Surabaya ya teman saya ya. Sama Anita dari Lampung nih ponakan. Udah nggak apa-apa lanjut Ini aja. juga Bu Nunung. Dengan ya, Bu Cucu nggak ada ya? Ada. Gayanya gimana nih Bu Deka? Gaya Dipakai itu apa gaya ya? nggak? Segitiga restitusi ya? Segitiga restitusi. Gimana ya? Gini. Ya, gini. Gimana? Segitiga tangannya. Tangannya membentuk segitiga. Segitiga, Bu. Bapak Ibu, tangannya segitiga kayak saya nih. Saya ikutan Bu sambil menuju pulang. Oh iya. Terima kasih Bu Yani. Segitiga ya. Segitiga restitusi. Tiba-tiba kelempar. Ini pakai handphone. 1, Lempar. 2, 3. Literasi. Literasi. Go. Salam literasi. Salam literasi seperti ini. L, huruf L. Sebentar. Apa? Literasi ya? Iya, salam Literasi. literasi. Bapak Huruf L Kepsek. ya. Huruf Kepsek. Literasi Tangannya Pak lagi. Kepsek. Literasi Pak Kepsek. Nah. 1, 2, Lagi. 1, 2, 3. Oke. Sip. Nah. Lagi. Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Saya gini aja. Mas Gay, masing-masing gayanya. Gimana? Oh, masih. Betul ya. Udah bener ya? 1. Tolong bantu Wida ya 1. 1, 2, 3. Wida ngapain Wida? Ya. Ya, terima kasih teman-teman semua ya, terutama yang dari Padang, dari luar daerah, ya. Selamat ya Bu Deka. Ya, terutama para sekolah yang sudah Deka, banyak masuk. Ya. Ya, semangat ya. Ya, terima kasih. Hati-hati Bu Yani. Ya Ibu, makasih banyak sudah diundang gabung. Sini Bu Nunung, Bu Ade sudah ikut hadir. Ada Mama Arisa ya. Mama Arisa, makasih ya. Ade, Bu Nunung. Ya. Ayo pulang. Ayo Pak. Itu Pak, Bu gimana Esti nih Pak? itu. Tutup Pak ya. Terima kasih ya Bu Juju, Bu Nuril, teman-teman semua. Recordnya matiin Bu Nuril.